Masjid Jami' Al-Abrar, wabil khusus Habib Umar Al-Jufri, Habib Abdul Rahman Segaf, Habib Hashim Al-Musawa dan para habaib yang lainnya, dan juga yang saya hormati Ustaz Syuaib dan juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Dan seluruh yang hadir malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan serta manfaat bagi kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qarnadana labbaika ya man dallana wa hadana. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, kebaikan serta kesempatan bagi kita. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, bersolawat, membacakan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Al-Fajr melanjutkan di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah yang sebelumnya kita alhamdulillah sudah membahas sejarah singkat dan sangat singkat yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah membahas yang berkaitan dengan salatul janazah, doa dan yang berkaitan dengannya. Maka Masya Allah, maka sebelum melanjutkan malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan manfaat bagi seseorang yang mempelajari sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan paling sedikitnya ada 4 manfaat. Maka manfaat yang pertama di dalam mempelajari sirah ini adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini manfaat yang besar, ya, manfaat yang utama. Kita sebagai umat yang diberikan oleh Allah predikat umat yang terbaik, dan ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai utusan yang terbaik, maka hendaknya kita sebagai umat ini mengenal tentang pribadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar mengenal ketika beliau berdakwah, ketika beliau diutus menjadi seorang nabi, mendapatkan wahyu dan seterusnya, tapi mengenal sosok Nabi ini bahkan dari sebelum dilahirkan, bahkan yang berkaitan dengan ayah beliau, kakek beliau dan seterusnya, dan juga yang berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tumbuhnya Nabi dari kecil sampai dewasa, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh Sayyidatu Halimatu Sa'diyah, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali ke pelukan ibunya dan ditinggal oleh ibunda Aminah di umur 6 tahun. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jauh, ya, mengenal bagaimana rupa Nabi yang berkaitan dengan syama'il, bagaimana sifatnya duduk Nabi, bagaimana sifat berjalannya Nabi, cara minumnya, cara makannya, cara berbicaranya, cara memandangnya, semua disebutkan, ya, dikisahkan. Ya, juga yang berkaitan banyak hal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang luar biasa dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat perhatian.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam peperangan Khandaq, itu ketika sahabat menggali parit di sekitar Madinatul Munawwarah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan para sahabat ini sudah letih. Mereka ini kerja dari pagi, kerja siang hari, kerja sore hari, kerja, gak ada yang ngasih upah. Makan aja, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Ya, minum ala kadarnya. Tujuannya apa? Untuk memperjuangkan agama Allah, ya, untuk agama Islam tersampaikan dan sampai kepada kita malam hari. Mereka berjuang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keadaan sahabat yang luar biasa. Sampai malam mereka masih bekerja menggali khandaq atau menggali parit. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ingin menghibur para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Sesungguhnya kehidupan yaitu kehidupan nanti di akhirat. Ya, kehidupan yang abadi, yang nyaman, yang indah, yang gak ada robot-robotnya, gak mikirin bayar hutang, gak mikirin masalah-masalah hidup, gak mikirin besok nyari nafkahnya gimana, gak mikirin ini, gak mikirin itu nanti di akhirat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innal 'aisha 'aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan itu kehidupan akhirat. Makanya tadi qasidah yang kita dengarkan, ya, ini kalau kita pahami menyentuh hati kita. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat. Jiwa ini menangis terhadap dunia. Banyak di antara kita atau bahkan kaum muslimin di luar sana, mereka menangis terhadap dunia. Menangis karena kehilangan dunia. Menangis karena butuh terhadap dunia. Menangis karena mengejar-ngejar dunia, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar yang berkaitan dengan duniawiyah. Menangis jiwa. Wa qad 'alimat, padahal sudah tahu. Jiwa, hati kita yang paling dalam ini sudah mengetahui anna salamata fiha tar'uma fiha. Sesungguhnya selamatnya kita dari fitnah dunia, ya, jadi masalah-masalah dunia yang dikejar, dunia yang meninggalkan kita, ya, selamatnya itu dengan apa? Selamat daripada dunia, yaitu dengan meninggalkan dunia. Ya, dengan meninggalkan, maksudnya bukan meninggalkan pekerjaan kita, ya, bukan besok mau kerja lagi ngapain nyari duit kita. Ini salah paham, hati-hati. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak cinta terhadap dunia, gak cinta, gak peduli terhadap dunia. Makanya doa yang diajarkan oleh Imam Haddad, bahkan Al-Habib Umar ini mencantumkan di dalam kitab Khulasatul Madad, dibaca setiap sholat 5 waktu. Artinya doa penting ini. Ya, Habib Umar sampai menganjurkan kita waktu belajar, dan siapapun yang muhibbin terhadap Habib Umar, khususnya di dalam kitab zikir Khulasatul Madad, itu menganjurkan kita untuk membaca doa Imam Haddad yang dibaca setiap setelah salat 5 waktu. Apa doanya? Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yushghiluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Yang artinya Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunya. Ya Allah, keluarkan dari dalam hatiku segala hal yang berkaitan dengan dunia. Cinta terhadap dunia, berdusta demi dunia, mengkhianati orang lain demi dunia, melakukan perbuatan kotor demi dunia, menyakiti hati orang lain demi dunia. Maka keluarkan segala kecintaan terhadap dunia. Wa kullu mahallin lil khalqi,
dan setiap harapan-harapan ingin dipandang oleh orang lain, ingin menonjol, ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan ini dan itu dari orang lain. Namanya tamak. Ketika berharap lebih daripada orang lain, atau berharap ingin menyaingi yang berkaitan dengan dunia, dengan tujuan supaya lebih unggul, supaya terlihat lebih hebat. Imam Haddad menyatakan di dalam doanya, keluarkan dari dalam hati kecintaan terhadap dunia dan seluruh harapan daripada ingin dipuji dan kedudukan di dalam hati manusia. Yamilu bi ila ma'siyatin, yang menyebabkan aku melakukan perbuatan maksiat. Au yushghiluni an ta'atik, atau menyebabkan diriku sibuk sehingga tidak melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Awit tahaqquk bi ma'rifatikal khassa, atau sehingga aku terlalaikan untuk benar-benar mengenalmu secara khusus ya Allah. Au mahabbatikal khalisah, atau cinta yang murni terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak mungkin orang yang cinta terhadap dunia akan cinta kepada Allah. Nggak mungkin orang yang cinta berlebih terhadap dunia akan merasakan nikmatnya salat, akan merasakan nikmatnya zikir, akan merasakan nikmatnya ibadah, akan merasakan nikmatnya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sulit, ya sulit untuk merasakannya. Karena apa? Di dalam hatinya masih ada cinta terhadap